Kristen Katolik ya. Saya sangat dukung sekali sama Uni karena bahasa yang dilontarkan, bahasa yang itu sangat beredukasi. Maksudnya tidak dalam konteks agama ya, dalam konteks hal-hal yang positif lah. Jadi saya sangat terkesan. Tapi terus yang kedua, ini masalah perdebatan agama ini antara Protestan sama Islam ataukah Katolik sama Muslim ini. Kadang-kadang saya bingung juga ini kan, Kristen juga Katolik, Kristen juga Protestan. Yang begini, ada perbedaan lanjut. Protestan sama Katolik. Kristen itu saya paham. mulakan ya, karena Kristen itu saya paham itu. Nggak usah dijelaskan dulu bro, izin. Ya. Saya paham tentang hal itu ya, kita jangan kesana dulu. Saya langsung jawab aja pertanyaan Anda. Kronologis perdebatan lintas agama ini sebenarnya kita harus sadar diri dan tahu dulu juga dalam dunia eskatologi Islam dan eskatologi agamanya Yesus, apapun lah yang kalian sebut, entah Kristen entah Katolik, yang mengklaim bahwa kalian pengikut Yesus yang ada di dalam kitab suci kalian, sebenarnya kan ini hal yang tidak perlu kita pertanyakan. Kenapa? Memang sudah dinubuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapak Bastian kira-kira bisa buka kamera nggak Pak? Waduh, kayaknya saya nggak bisa buka kamera nih. Saya baru. Oke, kita hargai, kita hormati, kita hargai. Unirifa ya. Siap. Ya, saya terkesan sekali sama dialog yang baik ini, yang bisa mengedukasi antara lintas agama. Ya, saya Insya Allah. Ya, saya sebagai Kristen Katolik ya. Saya sangat dukung sekali sama Uni karena bahasa yang dilontarkan, bahasa yang itu sangat beredukasi. Maksudnya tidak dalam konteks agama ya, dalam konteks hal-hal yang positif lah. Jadi saya sangat terkesan. Tapi terus yang kedua, ini masalah perdebatan agama ini antara Protestan sama Islam ataukah
Katolik sama Muslim ini. Kadang-kadang saya bingung juga ini kan, Kristen juga Katolik, Kristen juga Protestan. Yang dipermasalahkan ini apa kira-kira ini? Oke, sebenarnya gini Bang, pertama salam kenal, yang kedua salam toleransi, yang ketiga salam respect buat saudara saya ini yang pertama masuk sudah mencerminkan Katolik yang kita lihat dari luar, yaitu keramah tamahan nih. Saya memang pernah mengatakan bahwa saya bingung dengan orang Protestan, kenapa kok barbar sekali, tapi kenapa saudara-saudara saya Katolik itu agak sedikit santun, agak lebih banyak yang santun ketimbang teman-teman Protestan, dan ini mencitrakan sekali. Saya nggak ngadu domba ya, tapi ini pengalaman pribadi. Teman-teman, kita harus hargai saudara kita Bang Bastian Naga. Bagaimanapun juga agama Katolik adalah agama yang diakui oleh negara. Apapun yang terjadi dalam dunia lintas agama, kita tidak boleh menyakiti hati orang yang dalam istilah Islam itu, maaf ya Bang ya, kafir zimi namanya, orang kafir kepada Allah, tapi mereka wajib kami lindungi. Nah, maka Anda termasuk salah satu orang yang saya lihat itikat baiknya dengan naik ke sini mencitrakan bahwa tidak ada permusuhan di diri Anda, isi hati tapi kita tidak tahu. Nah, ini saya perkenalkan dulu, nama saya Rifa Yadi Putri, saya seorang mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam, dan saya juga sudah sekitar 6 tahunan diskusi dengan banyak pendeta dari kalangan Kristen dan Katolik. Saya punya teman, bahkan Pak Antoni, seorang doktor kalau nggak salah. Kami di sini Pak membuka diskusi lintas agama dua arah untuk mengedukasi publik, di mana kita di sini diharapkan jujur. Kalau kita tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Untuk apa? Untuk edukasi publik satu, yang kedua adalah untuk pembuktian bahwa apa yang kita katakan sebagai kebenaran itu benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya gitu loh. Nah, inilah gunanya Komal ini. Nah, kalau Anda merasa ingin tahu tentang agama saya, maka saya berikan Anda hak untuk bertanya saja tentang agama saya. Tapi kalau Anda bertanya tentang teknis dan pemahaman saya tentang agama Katolik dan agama Kristen, itu boleh. Nanti Anda silakan validasi. Kalau saya salah, silakan Anda koreksi. Nah, mohon maaf tadi saya karena sambil ini di YouTube, jadi saya tidak terlalu menangkap pertanyaan penting yang ingin saya jawab itu apa. Coba diulangi lagi pertanyaannya apa, Bro? Silakan. Oh ya, baik. Pertama-tama sih saya sebenarnya tidak terlalu ekstrim ya dalam hal ini. Jadi saya cuma menanggapi ada beberapa Komal. Yang Komal itu tuh dalam artian itu berdebat tentang agama nih, ya kan, antara Kristen sama Muslim. Jadi kan Kristen kan dalam tanda kutip ini kan ada dua nih, Protestan sama Katolik. Nah, secara global, secara global ini saya lihat nih kebanyakan Muslim sama Protestan. Terus di hal yang kedua itu Protestan sama Katolik juga sering berdebat juga. Maka saya bingung kok bisa gitu loh. Awal mulanya gimana gitu loh. Mantap. Ya kan? Oke, ini bagus nih pertanyaan ini. Biar saudara-saudara kita yang baru pas menonton diskusi lintas agama nih tahu kronologisnya. Karena begini, ada perbedaan. Lanjut. Protestan sama Katolik. Kristen itu Saya paham. mulakan, ya. Karena Kristen itu Saya paham itu. Nggak usah dijelaskan dulu, Bro. Izin. Ya. Saya paham tentang hal itu. Ya, kita jangan ke sana dulu. Saya langsung menjawab aja pertanyaan Anda. Kronologis perdebatan lintas agama ini sebenarnya kita harus sadar diri dan tahu dulu juga. Dalam dunia eskatologi Islam dan eskatologi agamanya Yesus, apapun lah yang kalian sebut, entah Kristen entah Katolik, yang mengklaim bahwa kalian pengikut Yesus yang ada di dalam kitab suci kalian, sebenarnya kan ini hal yang tidak perlu kita pertanyakan. Kenapa? Memang sudah dinubuatkan. Islam percaya menjelang hari akhir akan terjadi banyak sekali perdebatan dan pertentangan dan permusuhan. Kristen, Yesus pun mengabarkan seperti itu. Anda tahu itu dalam ilmu eskatologi kekristenan. Yesus pernah mengatakan dalam kitab Anda, mungkin kalau Anda cek, akan banyak orang-orang sesat, orang-orang yang berdebat, kemudian akan banyak bukan, kita menjelang hari akhir ini bukan malah ketenangan, kedamaian yang kita dapatkan, kita akan melihat huru-hara besar, namanya kita menjelang hari kiamat. Artinya secara teologi kita sebenarnya nggak perlu bertanya karena kita sudah diberitahukan oleh agama masing-masing. Tapi tidak masalah kronologis terjadi perdebatan lintas agama di ruang publik ini. Kenapa? Baik, saya jawab. Antara Kristen dan Islam dulu nih. Kita tahu bahwa Islam itu agama syiar, Kristen itu agama misi. Saya tidak tahu kalau Katolik ya, setahu saya ada misionaris namanya. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan agama Kristen melalui jalur-jalur yang beberapa kali itu kita bisa buktikan tidak sesuai dengan undang-undang.
apa yang mereka lakukan namanya Indomisasi, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang mengakunya murtadin, kemudian menggunakan pakaian ala-ala Islam, menggunakan istilah-istilah Islam, tapi mengabarkan yang berbeda dari Islam. Ini kan tindakan melanggar undang-undang sebenarnya, karena dalam SKB 2 Menteri ya tidak boleh mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, ini terjadi berkali-kali ya. Dulu masih bisa dikatakan ini hanya praduga bahwa di Kristen itu ada namanya misionaris, tapi sekarang sudah terbukti dengan adanya perdebatan lintas agama. Kami membuktikan bahwa ada oknum dan kalangan yang membiayai orang-orang untuk menghujat agama Islam. Dan kemarin baru terbongkar ya. Sebenarnya ini udah lama, cuman yang betul-betul kepublish diakui oleh orang Kristen sendiri itu baru. Seperti Rudy Yohanes yang mengakui bahwa ada namanya pendeta Henry Tadigan di luar negeri sana membiayai Edis, Kiamat, dan orang-orang Kristen penghujat untuk menghina agama Islam agar kami terpancing. Kenapa? Alasannya tentu motifnya beda-beda, Pak. Bisa jadi karena mereka merasa agamanya diserang menurut mereka, bisa jadi mereka menganggap bahwa kami ini ancaman, bisa jadi mereka memang penuh kebencian kepada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab isi hati mereka. Yang jelas itu ada, faktanya ada, itu beredar. Nah, terkait tentang rum-rum Kristen, mereka itu mengaku apologet. Makanya istilah apologet ini kami ambil juga untuk Islam, karena apologet ini bahasa yang dipakai Socrates dulu waktu di pengadilan sebelum Kristen muncul. Sebelum Masehi, Socrates sudah menggunakan kata apologia, dari kata apologia, artinya tuh berbantah-bantahan lah, dia membela kebenaran lah menurut dia gitu. Dia berdebat di pengadilan, Socrates kalau nggak salah. Maka karena orang Kristen ini kecenderungan bahasa yang digunakan bahasa Latin dan Yunani nih, karena kitab kalian Yunani, maka digunakan kata apologet ini istilah untuk para misionaris kekristenan. Nah, dan kami pun menggunakan kata sama, karena kata ini bukan kata agama, bahasa agama. Beda dengan kata Rasul dan Allah, itu bahasa agama, karena hanya muncul di Al-Quran dan diterminologikan oleh agama Islam. Tapi kalau apologia ini sudah bahasa yang digunakan oleh Socrates. Nah, kami menggunakan istilah apologet Islam, maka muncullah komal-komal apologet, Pak. Apologet Islam, apologet Kristen. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka menurut mereka masing-masing membela agama mereka dengan cara apa? Nah, ada yang terang-terangan mempertontonkan penghujatan terhadap agama lain. Ada yang terang-terangan mempertontonkan ketololannya terhadap agama lain. Maka saya, Rifa Yadi Putri binti Yadiman, membuat inovasi beberapa tahun ini untuk mengajak diskusi ini berusaha akademik dengan ciri-ciri tertentu. Apa? Kalau bicara pakai data, kalau menjelaskan pakai data kontekstual dan juga faktual. Kalau bicara dua arah harus dengan orang yang kredibel. Ini gunanya komal ini saya buka supaya saya berjuang dan teman-teman saya yang Islam membuktikan bahwa pembicaraan tentang agama ini bisa kita lakukan dengan menyenangkan dan juga dengan satu lagi dengan ilmu gitu loh. Betul, makanya betul. Tadi saya menganggap seperti biawak yang Bapak lihat tadi, biawak tadi yang naik itu namanya Erik, itu biawak, Pak. Itu biawak bercabang 5 lidahnya itu. Nah, itu salah satu hewan ternak saya, Pak. Udah lama saya ternak itu, Pak. Nah, itu salah satu biawak. Nah, Bapak lihat kan saya menghibur Bapak dengan menaikkan biawak ke situ, ke sini gitu loh. Jadi saya bukan hanya mencoba untuk mengedukasi, tapi juga menghibur dengan cara saya sendiri. Oke, saya naik dulu dengan akun lain, Pak. Mungkin Bapak silakan bicara dulu. Saya lagi ngecas handphone, saya ganti dulu bicaranya. Silakan. Silakan, Pak. Silakan tanggapi, Pak. Oh ya, saya maksudnya, Pak. Ya, Bu Nia. Jadi saya menanggapi secara global ya, Unia, Rifa, ya masalah saling serang, terus saling saling klaim bahwa yang mana yang baik, mana yang salah gitu. Jadi kita ini kan agama di dunia ini kan datangnya itu dari misionaris ya kan, seperti Mbak Uni bilang. Jadi sebenarnya itu kan awal mula itu kan sebenarnya kan agama itu kan secara kusuk itu kan ditekuni gitu loh, sesuai dengan ajaran masing-masing ya kan, diilhami oleh yang sudah
pendahulu kita, ya kan, yang sudah diberikan kita. Sebenarnya kita itu kan harus saling menghormati sebenarnya. Nah, tentu ada beberapa oknum, ada beberapa kelompok gitu loh yang saling menyerang. Awal mulanya seperti ini. Jadi saya nanggapi Uniriva ini sangat keren sekali edukasinya gitu loh. Sangat jenius gitu loh dalam apologet istilahnya untuk bisa memanage room komal-komal yang kayak bisa mempersatukan agama-agama lain gitu loh. Jadi ini bahan yang bagus untuk didiskusi di runding gitu loh, biar tidak salah kaprah ke depannya. Jadi sebenarnya itu kan kalau dibilang Kristen itu awalnya itu kan Kristen itu kan dari agama yang sudah didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, ya kan? Nah, di tengah abad ke-15 itu terjadinya perpecahan. Nah, makanya ini yang membawa semua akidah yang sudah dibawa semua ini kan jadinya pecah gitu loh. Jadi kita Katolik itu kan satu arah nih, ya kan? Ada otoritasnya gitu loh. Nah, kalau yang saudara kita ini, waduh, nggak tahu lah, gitu. Bukan saya menjelekan. Nah, ini saya lihat di komal-komal ini kan kebanyakan saudara kita ini sama Muslim, gitu loh. Nah, ini yang saya patut waspadai gitu, yang kita patut waspadai agar kedepannya itu tidak sampai ceroboh gitu loh. Nah, kalau memang mereka membawa misi tersendiri, ya setidaknya kan mereka sudah membawa agamanya sendiri, tidak pakai kitabnya kita gitu. Itu kan dikopi semua dari kitabnya kita gitu loh. Makanya kita terbawa-bawa juga, kita merasa kalau ada komal kayak gini kita merasa disudutkan gitu loh. Jadi ya mau bilang gimana lagi kan, ya namanya sudah terjadi. Ya mau bilang gimana lagi, itulah mungkin tanggapan dari saya Uniriva. Baik, tapi saya harus sama Uniriva sangat jenius loh, sangat jenius, sangat incredible, ya kan, bagus untuk edukasinya, bagus. Saya dari awal tadi saya masuk ke roomnya Uni ini bagus untuk edukasinya. Jadi mempelajari sebuah agama itu benar-benar detail gitu loh. Benar-benar ada senjata dulu, kita berperang, kita ada senjata itu baru bunuh, ya kan? Contohnya seperti itu. Dalam argumen apapun, gitu memang begitu. Memang dalam argumen apapun kita harus punya pertama bukan cuma kapabilitas, tapi juga kita punya sandaran. Opini pendapat itu bisa menjadi pertama fitnah nanti. Kalau itu tidak ada kebohongan, kalau tidak ada kemudian bisa menjadi kebenaran kalau memang bisa dibuktikan. Nah, jadi gini Pak Bastian ya, saran saya buat Pak Bastian, kalau Bapak misalnya mau lihat room diskusi lintas agama yang memang mengupayakan seakademis mungkin dan tidak menghina gitu ya, salah satunya Komal Yonatan Antar ini. Dan kalau Bapak lihat misalnya Komal saudara saya Muslim yang sedang bertarung dengan para penghujat, mungkin Bapak telinganya nggak cukup tahan untuk mendengarkan gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu ketika mengkomparasi kembali ke Bible itu Bapak pasti kena, karena Bapak adalah orang Katolik, kitabnya Bible, Tuhan Bapak Yesus. Nanti dibalikin sama saudara Muslim, Bapak takutnya nggak tahan. Mending Bapak tidak usah nonton yang debat-debat yang memang tuh frontal. Kalau di sini saya frontal. Bapak kalau tahu saya punya tanduk 2 loh Pak. Ini bisa keluar serius. Saya itu punya tanduk 2 yang bisa keluar kapan saja gitu. Tergantung siapa yang saya hadapi. Saya merasa termotivasi atas apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dikasih sama Umi. Ya bagus. Jadi mempelajari suatu pengetahuan itu harus kita punya dasarnya gitu loh. Kalau dasarnya nggak ada ya susah. Seperti ini bagus. Nah, ini saya mau kasih tahu sedikit informasi buat Bapak nih. Ini bukan karena Bapak muji-muji saya ya, tapi saya mau jujur sama Bapak nih. Bukan saya nggak muji. Ini kan saya ikut dari awal gitu. Saya juga mau jujur nih. Tahu nggak Pak? Saya itu punya teman Katolik. Namanya satu Kero, satu lagi tuh Pak dosen namanya tuh Pak Antonius. Kemudian Pak Yorhanes.
entah kenapa 6 tahun saya berteman dengan mereka, 3-4 tahun ini saya berteman dengan mereka, tidak pernah kami terlibat konflik dalam agama dan perdebatan. Bahkan saya sama Pak Dr. Antonius itu punya planning bikin jurnal bersama loh. Kenapa? Memang beda Pak, vibe bertemu dengan teman-teman Katolik dengan Protestan itu memang beda, saya akui itu. Nandar pun mengakui itu kok. Banyak teman-teman kita yang Katolik itu yang memang santun. Saya tuh suka channel Damai Kasih Channel tuh, Damai Kasih Channel sama Pak Romo Patris Alergo pun saya suka. Kenapa? Romo Patris itu dia mengcounter, saya tahu dia mengcounter. Orang kalau diganggu ya orang berhak counter. Kalau Romo Patris diserang sama orang Islam, dia pasti akan balikin, itu sah-sah saja, dan itu hak kita gitu loh. Nah, bahkan Romo Patris Alergo, salah satu orang Katolik yang saya anggap cukup berani untuk saat ini, sampai ada beberapa pihak yang mencoba untuk melaporkan dia tuh. Coba lihat, perhatikan Romo Patris, dia diserang Protestan, dia fokus ke Protestan, dan dia tidak membawa-bawa Islam di situ. Nah, itu dia, benar. Dan Bapak juga harus tahu, saya ini kan tahu orang Katolik ini punya namanya magisterium. Kalian punya konsili Vatikan kedua dan segala macam. Saya tahu itu, dan saya harus menghormati itu. Makanya saya bilang, kalau orang Katolik yang bilang di dalam magisterium kami ada tertulis, saya nggak bisa kecuali kita bahas tema kritik teks. Kalau kita bahas tema kritik teks harus ada epistemologisnya. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu harus ada. Maka kalau kita sama-sama sepakat bahwa kami Katolik, ini kan Katolik ini ada dogma infalibilitas nih, bahwa orang Katolik percaya ketika dia sudah ditasbihkan menjadi paus, maka pengajarannya itu benar. Dan itu sah-sah saja, itu keyakinan. Pak, tidak bisa kita mendebat keyakinan, Pak. Benar. Mendebat keyakinan itu sama dengan mendebat selera, Pak. Nggak bisa. Ya. Bang Wan seleranya warna putih, saya sukanya warna hitam. Masa saya bilang putih itu jelek, pakai hitam saja? Itu tidak bisa. Kenapa? Benar. Kita tidak bisa mendebat keyakinan seseorang dan mendebat hobi seseorang dan juga selera orang. Yang bisa kita debat itu ini, Pak, argumen seseorang yang berupa statement yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu. Saya contohkan kepada Bapak ya. Bapak menyimak baik-baik, saya contohkan kepada Bapak. Standby Bapak, saya tutup mic Bapak, saya contohkan. Bumi, silakan dibuka mic-nya, Bro. Oke. Coba, Bumi, kamu pernah diskusi sama saya kemarin. Kamu bilang bahwa surat Paulus kitab Roma pasal 16 ayat 16 itu bukan firman Tuhan. Apakah itu betul? Masih itu argumen kamu? Assalamualaikum Mbak Uni. Alaikum ya. Jadi ini saudara kita Kristen ya teman-teman. Bang Nandar. Saya pernah ya, Nandar lagi di nggak tahu lagi di alam barzah atau kita lagi tidur dia mungkin. Ya. Saya mau tanya sama Bumi nih. Bumi, kamu kemarin diskusi sama saya, kamu bilang kitab Roma itu bukan firman Tuhan, benar nggak? Saya masih punya videonya itu. Roma pasal 16 ayat 16. Roma pasal 16 ayat 16. Ketika saya katakan Yesus mengajarkan cium kudus, kamu bilang tidak ada, Yesus pernah mengajarkan cium kudus. Oh, adanya ada. Saya kasih Roma pasal 16 ayat 16. Saya masih ingat loh. Terus kamu bilang, wah itu bukan pengajaran Yesus, tapi itu pengajaran Paulus. Ah, berarti itu bukan firman Tuhan. Bukan. Coba, kalau kamu tidak mengulangi, saya putarkan videonya loh. Saya punya videonya loh. Masih simpan ya Mbak ya? Oh iya dong, saya kan live kan ini di YouTube, dokumentasi. Nah sekarang saya tanya, benar tidak kamu mengatakan kemarin sama hari ini sama aja, namanya cantiknya sama juga. Sama. Nggak usah, jangan bicarakan hal-hal nggak penting di sini, nggak penting itu ya. Roma pasal 16 nomor 16 itu kamu masih berargumen kalau itu bukan firman Tuhan, silakan dijawab. Kayaknya saat ini saya pindah topik lah Mbak ya. Saya cuma pengen buktikan sama Pak Bastian bagaimana saya ini tanpa sadar, tanpa kalian mau tuh saya mengedukasi umat Kristen untuk menjadi Kristen yang taat kepada agamanya. Iya, jadi saya ini bersyukur adanya bisa diskusi sama Mbak ini, jadi saya juga bisa belajar Alkitab lagi gitu. Kalau ini kan kesian kita ya, kita orang Kristen ini kan baru buka Alkitab kecuali saat ibadah, maunya dalam tanda kutip saya. Bagus. Ini kan biasanya ya, bagus. jarang Ya buka kamu sudah pelajari kemarin
Enggak, yang kemarin tema kemarin ketika Iya, kamu saya mengatakan pelajari. Jadi Enggak, setelah bagus. setelah diskusi sama Mbak itu, saya bersyukur. Oh, saya buka lagi. Oh, jadi Good. pelajari. Itu Oh, baru mantap. ya saya bersyukur bisa ketemu Mbak ini. Sekali Oke. rajin ketemu lebih bagus ini biar saya lebih Ya udah sering aja banyak. nih ke sini. Kalau awam bertanya Iya. ya, kalau berilmu silakan Sering-sering bicara. ketemu kan- Bentar. Udah sering-sering ketemu kan saya bisa rajin buka Alkitab ini. Bagus. Oke. Saya tadi mau menjadikan kamu contoh kepada Pak Bastian bahwa saya ini bukan mendebat keyakinan kalian. Kalau kalian yakin gelas ini adalah Tuhan, saya nggak debat. Cuman saya akan bertanya, apa alasan gelas ini kalian katakan Tuhan? Supaya saya tahu jawabannya. Nah, saya tidak perlu jangan sembah itu. Itu bukan Tuhan. Loh, itu nggak boleh saya. Saya nggak boleh begitu. Kenapa? Saya tidak akan mungkin mendebat keyakinan. Sama seperti tidak mungkin mendebat selera. Nah itu, maka di sini saya mengedukasi umat Islam dan umat Kristen supaya berkontribusi untuk menjadikan orang lain dan diri sendiri itu value-nya naik sebagai manusia normal, berakal. Betul. Kecuali ada klaim begini, maaf Uni, memahami agama saya nggak pakai akal, kita stop. Begitu. Nah, oke, saya sapa dulu yang Theo nih. Anda Bumi, di sini Anda punya hak ada dua. Kalau Anda adalah orang awam, hak Anda hanya bertanya, baik pemahaman saya tentang agama saya, pengetahuan saya tentang agama Anda. Boleh Anda tanya. Tapi Anda tidak diizinkan memerintah saya. Contoh, bukakan itu, bukakan ini. No, saya bukan budak. Bacakan ayat itu, bacakan ini. No, saya bukan budak. Saya tidak mau jadi budak siapa-siapa. Satu, saya juga bukan orang yang bisa Anda atur. Saya nggak mau jawabannya begini, saya mau jawab begitu. Salah. Anda bertanya, saya menjawab. Selagi jawaban saya tidak melanggar aturan Al-Quran dan hadis dan Undang-Undang 1945, tidak ada yang boleh menghentikan saya. Mantap. Yaudah. Ya, coba di-mute dulu ya. Kalau sudah ada pertanyaan, kamu siapkan dulu pertanyaan, di-mute dulu biar tidak ini, kita sapa yang lain dulu. Halo Pak Keo, silakan Pak Keo, perkenalkan diri Anda Pak, agamanya apa Pak? Silakan Pak. Halo, aku Kristen. Aduh, ada musik si Keo, di-mute dulu, ada musik di situ. Tetangga itu. Bentar ya. Bentar, udah telepon nih. Bentar. Saya ada yang harus saya urus sedikit. Nandar sama Asran monitor. Iya. Ya, Yonatan Nandar. Nah, bro, silakan Anda bertanya tentang Islam kepada Asran, ya. Bertanya dan dengarkan. Begitu juga dengan Keo. Keo, musik pastikan mati ya. Kalau sudah kondusif, silakan buka mic Anda. Anda boleh bertanya tentang agama Islam. Nanti akan dijawab sama saudara saya Asran. Bumi, kamu silakan bertanya. Asran, sabar, menghadapi pertanyaan saudara Kristen itu tidak sama dengan menghadapi pertanyaan saudara kita Islam. Asran paham, jangan gampang ke-trigger. Itulah ujian kita, ya. Oke deh ya. Uni ada urusan dulu sedikit dengan Kores sebentar. Nanti Uni yang satu ini masih standby, yang satu Uni turun. Uni close cam sama close mic. Teman-teman yang di YouTube, Asran akan ambil alih untuk menjawab pertanyaan. Kalaupun bisa, nanti Bang Wan juga mungkin menambahkan kalau Bang Wan mau. Silakan teman-teman saudara-saudaraku Katolik dan Kristen di sini, Bapak Bastian dan Bumi serta Pak Keo, Anda diberikan hak bertanya kepada saudara kami Asran, Bang Wan dan juga Yonatan Nandar. Oke? Bang Wan, ada yang monitor nggak? Ada yang menjadi moderator nggak di bawah? Ada yang moderator nggak? Nandar monitor Nandar. Kebiasaan Nandar. Ada biar. Nah, Bang Wan monitor apa moderator? Daunnya biar gua moderator nih. Oke. Bang Wan, kalau ada penghujatan langsung turunkan saja ya. Jangan bikin Asran ke trigger nanti. Oke. Siap, saya Bro Bumi, Pak Bastian dan Mbak Keo silakan bertanya tentang Islam. Bertanya saja.
Kalau menjelaskan harus ada kapasitas, kapabilitas, ada data baru boleh. Jangan lanjut. Jadi pertanyaan ini ketika menjawab ini ada kapasitasnya enggak? Nanti bingung dia menjawab. Oh gini, kau nggak Ditanya. dihadapkan di sini, kau turun aja ke bawah, kau biawak ya. Kau biawak, kami nggak butuh biawak kayak kau ya. Kau turun ke bawah, kau biawak, kau cuci kaki kau, minum obat cacing, kau tidur. Nggak, bukan kau yang bertanya kepada kami kapasitas kami apa. Justru karena kami punya kapasitas, kami buka komal ini. Jangan kalau kau nggak mau bertanya, kau turun. Ngapain kau di sini biawak? Kau pikir aku nih bunda gembala yang nggak akan cabut bulu dan lidah kau? Mbak Uni itu akademisi, aduh. Ya, pakai- jadi gitu ya. Kita nggak naik, kita lagi nggak butuh biawak. Ada saudara kita Katolik di sini, ada Bastian yang betul-betul mau belajar. Kita nggak butuh biawak. Ya, biawak dibawa dulu tiap-tiap layar aja ya. Lanjut Asran. Tep-tep lahir aja dulu pakai ini Mbak Uni ini akademisi. Harus tahu itu. Assalamualaikum Bang Asran. Bang Asran. Assalamualaikum. Bang Wan. Bang. Iya. Halo. Sebenarnya ya saya ini Dengar. Waalaikumsalam warahmatullah. ingin sekali nih dengar apa penjelasan. Asran, huwa kafir. Bumi ini kafir. Silakan. Limada. Oh. Huwa masih. Ayo. Ingin sekali Mbak dengar ceramah dari Mbak Uni, bagus sekali ini Mbak Uni. Ya di usia 30-an tapi ya semangatnya masih semangat 17-an itu. Masya Allah. Ya jadi ingin sunat lagi. Ini mau nanya ini apa? Ini ngomong tadi mau apa nih sunat nih? Ngomong sunat aja lah. Apa ada ini dari Quran itu yang secara eksplisit sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu disunat gitu? Ada dong? Oke, kalau misalkan kita merujuk kepada dalil Al-Quran, apakah ada diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu disunat? Ingat, Al-Quran itu kitab pedoman kehidupan, bukan sejarah keluarga Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ini diterangkan apa? Tata cara kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kehidupan umat manusia, bukan sejarah kehidupannya Rasulullah, bukan sejarah kehidupan keluarganya Rasulullah. Ingat itu satu hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Ikutilah millah Ibrahim. Yang dimanakan millah itu apa? Agama, ajaran. Bukan agama ya, ajaran. Kalau agama itu din, ajaran. Ajarannya siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka nanti kita gini, di dalam Islam itu Bang Bumi, itu ada dua sumber primer hukum yang saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Yang kita itu nggak bisa mengambil satu hukum dan membuang otoritas hukum yang lain. Ada dua hukum nih yang saling melengkapi, yang sama-sama saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Apa-apa aja itu? Al-Quran dan Hadis. Al-Quran itu pedoman kehidupan, hadis itu bayan del Quran. Mana bayan del Quran itu penjelasan daripada Al-Quran. Maka abang harus ingat ketika abang menanyakan tentang Rasulullah, keluarga Rasulullah, apakah tercantum dalam Al-Quran? Tidak semua. Karena apa? Karena Al-Quran ini pedoman kehidupan, bukan buku sejarah keluarganya Rasulullah. Bisa diterima Bang? Ya, jadi jawaban atas pertanyaan saya itu nggak ada jawabannya ya, Mbak. Apanya? Apakah secara eksplisit Nabi Muhammad itu disunat? Nggak ada ya, nggak dijelaskan ya, nggak dijelaskan dalam Enggak. Jadi kalau berarti jawabannya tidak tahu lah gitu ya Bang ya. Apanya tidak tahu? Tidak tercentang dalam Al-Quran. Oh, ya berarti tidak tahu lah gitu ya Bang ya. Maksudnya tidak tahu di seperti apanya ini? Maksudnya kalau berdasarkan Quran berarti jawabannya tidak tahu ya gitu. Bukan tidak tahu, tidak dijelaskan Mengetahui. di dalam Al-Quran sebab begini loh Bang.
Al-Quran ini ya memuat hukum-hukum fundamental yang ada di dalam Islam, hukum-hukum kehidupan yang ada dalam Islam, perintah-perintah yang ada dalam Islam. Itu bukan sejarah tentang keluarga Rasulullah. Kalau misalkan sejarah tentang keluarga Rasulullah itu ada satu kitab, kalau misalkan terjemahannya itu kita kenal dengan apa? Sirah Nabawiyah. Nah itu baru sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu bang. Karena dalam Al-Quran ini hukum-hukum fundamental. Ingat. Paham nggak? Ya, ya. Karena kalau misalkan kita membahas tentang sunat, karena abang tanyakan spesifiknya tentang Rasulullah kan gitu ya. Rasulullah bersunat kan gitu. Ya. Bukan tentang hukum sunat kan gitu ya. Ya. Betul? Karena kalau misalkan gini, karena teman-teman di bawah ini ada yang salah paham gitu. Misal beliau teman-teman di bawah mungkin beranggapan saya ini di luar daripada konteks, menjawab di luar daripada konteks pertanyaan. Tapi saya ini udah menjawab dalam konteks pertanyaan. Karena pertanyaan beliau secara secara eksplisit ada nggak tertera. Bahwasanya langsung fokus ke Rasulullah, sunatnya Rasulullah kan gitu ya. Nah di sini enggak. Kalau misalkan kita merujuk pada dalil Al-Quran Nggak ada ya. Nggak ada tentang kalau misalkan objeknya Rasulullah nggak? Kalau kewajiban untuk bersunat ada di Quran. Ada. Ada. Bang Bumi. Siap bang. Oh ya. Yang saya bisa nanya lagi yang secara umum lah, istilahnya global lah. Pada Bang Asran. Bolehkah saya bertanya Bang Asran? Boleh, silakan. Oh, ya. Ini kan di mana ya? Di Iran apa Suriah ya? Iran ya? Iya, kenapa? Ada Islam Sunni dan Islam Syiah ya. Terus apa perbedaannya? Kalau di kita kan ada Muhammadiyah sama apa namanya? NU. Kalau Syiah sama Sunni itu gimana perbedaannya? NU itulah Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan Syiah. Syiah itu ada yang mengatakan bahwasanya banyak kalangan ulama itu mengatakan bahwasanya Syiah itu di luar daripada Islam. Syiah itu tidak termasuk Islam, di luar daripada Islam. Karena apa? Ya karena Syiah itu lahir daripada pemberontakan yang terjadi tatkala zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu muncul satu kubu yang terlalu mengagung-agungkan Ali, ya. Maka lahirlah paham-paham berbeda. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Syiah ini lahir daripada Yahudi yang menyamar menjadi Islam. Makanya kalau misalkan kita melihat perspektif Syiah dan perspektif Islam itu tidak sama. Gimana? Makhluk di dalam itu. Hah? Gimana bang? La, tafadhal, sorry, afwan. Nah. Oke, kita lanjut ya. Makanya kalau misalkan kita mengatakan tentang apa? Tentang Syiah ini ya, banyak ulama contohnya seperti Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya janganlah engkau salat di hadapan orang Syiah, karena ketika engkau salat di hadapan orang Syiah sama saja seperti engkau salat di hadapan orang kafir. Ingat itu. Karena apa? Mereka itu membenci Ahlul Bait. Mereka itu membenci segala apa? Kayak misalnya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu membenci Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mereka itu membenci Sayyidatul Aisyah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kafirlah orang-orang yang mengkafirkan sahabat-sahabatku dan Ahlul Baitku. Ingat tuh. Oh, berarti Syiah duluan dari Sunni ya? Kok Syiah duluan dari Sunni? Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh gitu. Ya, Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang iya. Syiah kemudian gitu. Nah, kemudian, betul. Oh gitu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik. Karena banyak para ulama itu yang mengatakan bahwa Syiah ini di luar daripada Islam,
Bahkan syahadatnya saja ada penambahan. Kalau misalkan orang Islam itu syahadatnya gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tok ya. Udah sampai di situ finish. Kalau mereka enggak asyhadu an la. Kalau Syiahnya syahadatnya pakai apa? Gini mereka syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna ali waliyullah. Mereka itu kalau mengagung-agungkan Ali sehingga mereka itu bersifat seperti sifat syaitan seperti itu. Bahkan mereka itu kayak apa, hari perayaan kematian dengan cara apa, melukai diri mereka sendiri. Kan gitu. Kan Rasulullah SAW melarang hal yang sedemikian. Nah, makanya mereka ini banyak mencetak hadis-hadis hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang mereka cetak sendiri, dan mereka itu membuat bahwa contohnya perspektif antara orang Islam dan orang Sunni yang berbeda itu apa? Contoh perspektif Al-Imam Al-Mahdi. Rasulullah SAW itu mengatakan apa? Kelak akan datang. Rasulullah bilang kelak akan datang seseorang daripada dzurriyyahku, keturunanku, daripada keluargaku, namanya sama dengan namaku, perawakan wajahnya sama denganku, tubuhnya sama denganku. Habis itu apa lagi? Nama ayahnya sama denganku, cuman yang membedakan satu saja. Apa itu? Akhlaknya yang berbeda denganku, dan itu akan menjadi apa, pemimpin di akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi nanti datangnya. Tetapi orang Syiah itu apa? Perspektifnya orang Syiah itu telah datang, itu Imam Mahdi yang udah ada, cuman dia gaibkan. Contoh dalam kitab Ghaib At-Tusi karangan Syekh Tusi itu mengatakan tentang keghaiban Al-Imam Al-Mahdi seperti itu. Dan masih banyak banget perbedaan antara apa, orang Islam dan orang Syiah, banyak perbedaannya. Lanjut. Oh, berarti dalam konteks ini berarti Syiah itu tidak dikatakan Islam gitu ya? Tidak. Oh gitu. Iya. Ada pertanyaan lain Bang? Ya mungkin itu aja Bang, makasih Bang edukasinya Bang. Baik Bang, sama-sama. Ya mungkin nambahin Bang Asran. Baik, sedikit tafadhal Taufik. Ya, jadi sama Bang Umi tadi mengatakan, jadi dalam Islam itu ada Al-Quran dan hadis, ya kan. Al-Quran itu kalau bahasa analoginya gini, seperti undang-undang, ya. Sedangkan hadis adalah petunjuk teknis gitu kan, juknisnya. Jadi Islam itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu sebagai semacam undang-undang pedoman hidup, sedangkan hadis adalah juknisnya, ya. Petunjuk juknisnya itu Bang Bastian. Jadi sama pada saat misalnya Presiden mengeluarkan undang-undang, ya kan, atau perpu atau menteri permen gitu. Nah, di dalam permen itu nanti akan muncul namanya juknis permen gitu kan. Nah, jadi petunjuk teknis pada pelaksanaan permen. Jadi seperti itu Bang Bastian polanya. Makanya kita menggunakan Al-Quran dan hadis Rasulullah gitu kan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ibadah kita. Jadi gitu Bang Bastian polanya. Lebih mudah gitu kan menjabarkannya seperti itu tambahannya. Boleh Asram Bang Asramnya. Boleh Asram berikan analogi satu analogi. Ya lanjut. Contohnya gini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim itu kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oke? Melalui perantara malaikat Jibril. Oke, diturunkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ini yang memiliki otoritas untuk memperjelas Al-Quran Al-Karim. Kan gitu. Makanya fungsi hadis ini bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Analogi simpelnya gini. Pemerintahan pendidikan Indonesia itu memberikan buku cetak. Ya, memberikan satu buku cetak. Ya, buku cetak untuk anak sekolah. Kita contohkanlah sekolah SMA. Udah diberikan buku cetak. Ya, buku cetak ini ditujukan untuk apa? Untuk para siswa. Siapa yang menjelaskan buku cetak ini? Para guru, kan gitu. Ya. Nah, yang memberikan perincian dan pemaparan tentang buku cetak ini siapa? Para guru, kan gitu. Yang memiliki otoritas untuk memberikan penjelasan tentang buku cetak ini untuk memberikan pemahaman kepada murid-murid yang belajar tentang buku cetak ini. Contoh kita bilang buku biologi. Guru-guru yang sudah tamatan perkuliahan tentang biologi yang punya otoritas untuk menjelaskan ilmu biologi yang terdapat di dalam buku cetak ini, kan gitu. Ya. Nah, begitu Rasulullah. Beliau yang memiliki otoritas untuk menjelaskan Al-Quran ini secara terperinci. Karena Al-Quran ini memakai bahasa sastra yang sangat kaya seperti itu. Nah, bahkan orang Arab saja, tidak semua orang Arab itu bisa menginterpretasikan pemaknaan daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, seperti itu diferensinya. Bisa dipahami?
Bisa. Baik. Ada pertanyaan lain, Bang? Aduh, tanya apa? Oh, ini mungkin Bu Bumi mau nanya mungkin. Saya kembali lagi ke Bumi. Gimana Bang Bumi? Masih ada yang ingin dipertanyakan Bang Bumi? Mungkin Bang Wan ingin menambahkan? Silahkan Bang Wan. Tafadhal akhi. Ini sedikit ya, asalan perjelas tadi ya, pertanyaan Bang Bumi sama buat apa buat teman-teman OTN yang di bawah ataupun buat teman ikhwan fillah yang di bawah. Bang Bumi ini mempertanyakan secara apa namanya? Subjeknya itu Rasulullah, ingat ya, bukan cuman sunat. Karena kalau sunat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ikutilah millah Ibrahim. Ya, itu tentang sunat itu. Tetapi objek yang dipakai sama apa namanya Bang Bumi ini langsung kepada Rasulullah, sunnatnya Rasulullah, maka tidak secara eksplisit tidak tersebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke? Nah, kalau perintah sunat ada. Nah, itu. Buat ikhwan fillah yang di bawah, paham nggak dengan pemaparan saya? Mungkin agak sedikit. Iya. Apa? Eksplisit apakah di Quran juga mewajibkan untuk sunat itu, Bang? Diwajibkan. Nah, di mana terteranya? Terteranya di ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj tentang apa perintah sunat, mengikuti millahnya Ibrahim. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ikutilah millah Ibrahim. Apa itu millah? Millah itu ajaran. Oke, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu apa? Mengajarkan apa? Sunnat. Nah, sunnat itu merupakan salah satu hukum yang fundamental dalam keislaman. Karena apa? Yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim itu dikenal dalam Islam Abul Anbiya. Itu merupakan bapaknya para nabi. Seperti itu. Karena misalkan disebut secara eksplisit gitu. Disebutkannya di mana? Di hadis. Kan saya udah bilang tadi, hadis otoritas dalam Islam itu punya dua hukum yang saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Al-Quran dan hadis. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah An-Nisa nomor ayat ke-59. Kita bacakan An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala bilang kayak gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil, kata Allah. Apa kata Allah di sini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, ikutilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taatilah rasul. Taatilah Allah, ya beriman kepada Allah, mana taati itu beriman kepada Allah, dan taatilah rasul. Ya wa ulul amri minkum, dan juga para pemegang kekuasaan di antara kamu. Di balat-balatmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jika kamu itu berbeda pendapat gitu tentang sesuatu hal, oke, farudduhu ilallahi wa rasul, kata Allah, maka kembalilah kepada Allah, yakni apa? Al-Qur'anul Karim wa rasul, sunnah rasul. Apa yang dimaksud sunnah di sini? Sunnah itu adalah segala perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Nabi itu disebut sebagai sunnah. Maka yang menjadi pembelajaran di sini apa? Segala hal yang diterapkan oleh Rasulullah SAW itu harus kita kembali kepada hal tersebut. Contohnya kepada sabda Rasulullah, yakni hadis. Karena hadis ini seperti yang saya katakan tadi, bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Seperti itu, Abang. Kita nggak bisa memisahkan nih. Nggak bisa memisahkan antara Al-Quran dan hadis, karena keduanya itu saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Izin Pak, kalau kan analoginya tuh kan hadis itu semacam tadi Abang bilang semacam petunjuk teknis gitu ya Bang ya. Betul. Benar ya Bang ya.
Nah, ada berapa banyak hadis gitu, maksudnya petunjuk-petunjuk yang kemudian dia itu semacam petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis terhadap Al-Quran gitu bang. Oke, kalau misalkan kita merujuk kepada hadis, banyak hadis, ribuan hadis. Ini bentar saya ambilkan ya, bentar. Kami izin turun dulu ya, Bang Asran dan teman-teman. Istirahat dulu. Ya, saya juga mau izin turun juga nih, Bang Asran, Mbak Uni, Rival. Makasih atas edukasinya, atas penjabarannya. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat saling mengerti satu sama lain. Salve Bang Bastian, salve. Oke, makasih, saya pamit turun ya. Yo, salve. Ya. Oh, Bang Asran masih sholat ya Bang ya? Bang Asran. Halo. Mbak Uni. Saya udah nggak kelihatan di mana buku hadis saya, masya Allah, kitab hadis saya. Jalan. Pokoknya dalam hadis itu bang, itu ada bab-babnya. Dalam hadis itu ada babnya. Semisal dalam bab taharah, habis itu ada dalam bab nikah, ada dalam bab ini, dalam bab segala macam itu. Dan itu tertera juga dalam Al-Quran Al-Karim, terkala Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya? Menjelaskan contohnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pernikahan, maka dalam hadis itu dijelaskan nanti perincian tentang pernikahan ini bagaimana, hukum-hukum pernikahan itu bagaimana. Kalau misalkan dalam Islam hukum mutlak, bukan hukum mutlak ya, hukum dasarnya pernikahan ini adalah sunnah. Maka dijelaskan dalam hadis ini ya, sunnah ini, hukum sunnah ini akan berubah menjadi wajib ataupun haram, ataupun sunnah wajib ataupun haram. Ini bisa berubah hukum hukum nikah ini tergantung dengan orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan ini. Nah gitu dia bang, nanti penjelasannya banyak perinciannya. Hadis itu kayak gini ya, tadi abang jelaskan kayak juknis ya. Nah juknis itu dalam artian dalam hal ini hadis itu dia secara dinamis gitu muncul gitu, atau setelah Quran gitu tiba-tiba sudah secara serempak hadis muncul, atau secara bertahap munculnya bang. Nah gini, kalau misalkan hadis itu munculnya kapan sih? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelas tentang ayat Al-Qur'an ini. Kan gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Sampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui perantara malaikat Jibril. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan membacakan ini di hadapan seluruh umat muslim, kan gitu, para sahabat-sahabat kayak gitu. Terus kan sahabat-sahabat menulis apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah ini ditulis itu, entah di pelepah korma, di di tulang unta, ataupun dimanapun ditulis itu sama para sahabat. Oke? Nah, terus kan sahabat ini punya pertanyaan gitu. Dan gitu ya, misalkan ya Rasulullah misalkan ya, contohnya ya Rasulullah, apakah misalkan boleh coba badannya apakah boleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya menikah dengan misalkan lebih daripada 4 istri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, nanti kan dijelaskan dalam Al-Qur'an ini kan,
bahwasanya boleh menikah. Misalkan kamu sanggup untuk berlaku adil, maka menikahlah 1, 2, 3, 4 cukup, nggak boleh lagi. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah nanti. Itulah hadis, fungsi hadis itulah hadis yang dikatakan hadis. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dicatat oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan ada kalanya juga hadis ini datangnya dari diamnya Rasulullah SAW. Ini hadis dari diamnya Rasulullah SAW. Mungkin tatkala nih ya, ada para sahabat nih memberikan, bukan memberikan ya, tapi melakukan satu pekerjaan. Tetapi Rasulullah SAW tidak menegah pekerjaan tersebut. Rasulullah hanya diam. Nah, ini bisa juga jadi hadis patokan. Berarti ini boleh dikerjakan. Seperti itu, Abang. Ya, artinya semacam ada interpretasi lanjutan dari diamnya Rasulullah itu kemudian diinterpretasikan dalam sebuah hadis gitu ya Bang ya. Betul. Nah, itu munculnya itu secara bersamaan atau setelah Rasulullah tidak ada, kemudian muncul terus hadis-hadis itu, atau gimana? Enggak, hadis itu emang perkataan Rasulullah, Bang, perkataan dan diamnya Rasulullah SAW. Munculnya ya ketika zaman Rasulullah SAW, hanya bersumber daripada Rasulullah SAW. Gitu dia. Karena gini deh, Bang. Misalnya gini ya, hadis ini ya. Misalkan dalam keseharian ini seringkali lafaz hadis ya. Lafaz hadis ini itu digunakan untuk menyebutkan setiap hal yang disandarkan kepada Nabi, ya kan, daripada diri Nabi, ataupun segala hal yang bersumber daripada Nabi, yang tidak jarang juga disebut dengan istilah sunnah, kan gitu. Nah, di dalam beberapa sumber ini ya, yang membahas tentang kajian hadis ini, baik yang terkait dengan sejarah, tokoh-tokoh keilmuan maupun hadis itu sendiri, itu seringkali menyebutkan kata hadis itu hanya digunakan di permulaan pembahasan. Namun seterusnya mu'allif itu mengatakan bahwasanya menggunakan istilah lain seperti sunnah dan khabar. Nah, seperti hadis yang dilakukan oleh Abu Dzawr dan juga kitabnya, dalam kitabnya itu Al-Hadis Muhadditsun, kalau nggak salah, Al-Hadis Al-Muhadditsun, seperti itu. Nah, dalam kitabnya kata hadis ini dijadikan sebagai apa? Judul daripada kitab karangannya. Namun sepanjang pembahasan dalam kitab ini ya, Abu Daud ini itu menggunakan istilah sunnah untuk menyebutkan apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga inilah barangkali ya yang menjadi latar belakang utama pembahasan tentang definisi. Definisi hadis ini hingga menjadi pembahasan wajib dalam literatur studi-studi hadis seperti itu. Hadis ini saya mengatakan kayak ini, saya udah menjelaskan ya, hadis ini fungsi dia bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Paham nggak? Hadis ini penjelasan daripada Al-Quran. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menerangkan Al-Quran, menurunkan Al-Quranul Karim, maka yang memiliki otoritas untuk menerangkan Al-Quranul Karim ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ketika menginterpretasikan Al-Quran ini, inilah hadis. Hadis ini menginterpretasikan Al-Quranul Karim daripada segi keilmuan, pemahaman. Nah, makanya ini menjadi juga landasan hukum. Ya, izin Bang. Jadi apakah ada kemungkinan gitu antara satu hadis dan satu hadis yang lain itu yang kontroversial gitu, atau karena dia bersifat menjelaskan dari Nabi kan ya, dia menjelaskan sifat-sifat Nabi, atau bahkan dalam keadaan diamnya Nabi pun itu diinterpretasikan. Nah, apakah ada kemungkinan saling kontroversial, yang sahabat yang satu berinterpretasi sekian atau yang satu interpretasi sekian gitu? Apakah ada gitu? Apakah ada seperti itu enggak, Bang? Oke, gini, kalau misalkan kita merujuk kepada adakah yang kontradiksi gitu antara hadis fulan dan hadis fulan, maka kita harus melihat dari segi sanad perawinya. Nah, karena hadis ini banyak hal, banyak derajat-derajatnya, Bang. Ada hadis dhaif, ya kan? Ada hadis sahih, ada hadis maudhu, kayak gitu.
Hadis itu banyak bang, itu dilihat daripada apa? Dilihat daripada siapa sih yang merawi hadis ini, betul nggak sih perawi hadis ini? Karena ada hadis-hadis palsu yang dibuat sesudah kewafatan Rasulullah oleh beberapa pihak gitu. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Islam. Banyak nih bang, makanya misalkan kita melihat ya, untuk memahami hadis ini perlu ilmu. Contoh ilmunya ilmu dirayah dan ilmu nihayah. Ilmu dirayah dan nihayah ini diperlukan untuk apa? Untuk menelisik daripada sanad perawi dan juga matan hadis ini sendiri. Oke? Nah, perlu ilmu nih, ilmu dirayah dan ilmu nihayah. Maka ketika ada hadis yang kontroversi, kita harus melihat ini sanad perawinya bagaimana. Apakah derajat hadis ini dhaif, atau hadis ini lemah, atau hadis ini sahih? Kalau misalkan hadis ini dhaif, ada kali gini loh bang, penceritaan hadis ini kan dicatat daripada perkataan Rasulullah SAW, kan gitu ya. Nah, tatkala ada pula orang itu yang dari katanya, pernah dengar kak gini, katanya ya, misalkan gini, Asrani kan, misalkan lah hadis kita bilanglah daripada abang, misalnya perkataan abang seperti itu. Nah, Asran itu salah seorang sahabat abang yang jauh dari abang. Terus Asran pernah dengar gini dari orang, Abang Bumi pernah bilang gini. Nah, terus Asran nyatat tuh. Nah, derajat hadis itu bukan hadis yang sahih, tetapi bisa jadi hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena apa? Tidak bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Nah, mungkin ketika tidak bersumber dari Rasulullah SAW, ada kesalahan penceritaan karena kita nggak tahu sumbernya dari mana. Karena dari katanya tadi. Makanya derajat-derajat hadis ini tidak satu bang. Ada sahih, ada dhaif, habis itu ada maudhu, habis itu ada hasan. Nah, seperti itu. Hadis yang hasan itu hadis yang tidak, sanadnya tidak ada daripada Amirul Mukminin, tidak ada daripada sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi langsung kepada Rasulullah tok gitu. Karena hadis ini dia kan punya sanad ini. Misalkan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, misalkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata. Nah, gitu dia. Oke, jadi enggak? Ya, jadi kalau misalkan kurang memahami tentang Quran, berarti harus cari penjelasannya di hadis-hadis itu ya. Betul. Karena kita merujuknya gini bang, kita merujuknya kepada berarti jangan cepat-cepat kali. Ini bang, berarti kita ini bang, ketika misalkan kita ya dalam menginterpretasikan Al-Quran ini ya kan, kita nggak bisa memahami secara actual bagaimana apa yang dimaksud dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kita harus melihat di dalam hadis. Nah, karena hadis ini bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Nah, untuk memahami itu semua, itu udah banyak nih, kitab-kitab karangan ulama-ulama yang menginterpretasikan secara lebih terperinci tentang penjelasan daripada Al-Quran, hadis ini sendiri. Contoh saya bilang ya, ada kitab ada kitab I'anatul Talibin, seperti ada kitab Taufah gitu. Itu kitab-kitab yang bersumber daripada Al-Qur'anul Karim, yang memperinci itu tentang fikah ini bang, tentang fikah ataupun tentang aturan-aturan yang ada dalam Islam. Nah, itu misalkan dalam kitab-kitab I'anatul Talibin ataupun kitab Taufah, itu dijelaskan nanti itu sumbernya dari mana, daripada Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Makanya di dalam mempelajari akidah ilmu Islam itu bang, kita patokan pertama utamanya Al-Quran dan hadis, ya bang, Al-Quran dan hadis. Terus ada lagi ijma' para ulama. Ijma' para ulama inilah penjelasan daripada ulama-ulama itu sendiri, yang memperjelaskan tentang ulama-ulama yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan hadis dan Al-Quran ini. Seperti itu bang. Nah itu berarti ada juga ya hadis yang menjelaskan tentang wajib untuk sunat itu bang? Ada bang ya? Ada yang secara eksplisit gitu, karena tidak di Al-Quran kan, tadi abang bilang kan tidak secara eksplisit diuraikan, karena memang Al-Quran itu bukan kitab sejarah tetapi hidup. Nah, adakah di hadis yang secara eksplisit
mewajibkan untuk sunat itu? Ada contohnya dalam hadis riwayat Bukhari gitu. Hilangkan dalam dirimu, ya kan, dirimu rambut kekafiran yang menjadikan kaum kafir, dan berkhitanlah. Itu ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ada juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah laki-laki itu 5, dikatakan di situ dalam hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah laki-laki itu ada 5. Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis. Disebutkan secara eksplisit itu. Masih banyak lagi tuh. Ada juga dalam hadis riwayat Asyukani, dikatakan juga di situ. Dikatakan barang siapa yang masuk Islam maka hendaklah dia harus dikhitan. Jelas di situ. Itu di hadis ya. Hadis itu hadis. Memang secara eksplisit disebutkan untuk bersunat itu memang kewajiban setiap orang-orang Islam. Ada pertanyaan lain, Bang? Bentar dulu. Dengan pemaparan saya, apakah Abang bisa mengambil penjelasan dari saya, paham dengan apa yang saya jelaskan? Ya, secara artinya cukup jelas lah, artinya dengan itu tadi, dengan analogi tadi, petunjuk teknis tadi, kita bisa tahu, kita bisa tahu apa, oh ini ada Quran, ada hadis itu adalah petunjuk teknis dari ini. Jadi ada level-levelnya gitu. Jadi ada level undang-undang, terus ada level hadis, kemudian hadis itu ada yang kontroversial, dan ada level-levelnya tadi tuh, apa namanya, ada derajat-derajatnya tadi tuh, ada yang apa tadi sebut, ada berapa tadi itu yang sebut itu, ada dhaif, ada sahih gitu ya. Hasan tadi. Betul. Teman saya nama Hasan juga, saya ingat dia. Saya baru tahu ternyata Hasan itu adalah level dari hadis gitu. Betul. Oh, jadi kalau jadi nama Hasan itu saya bisa tahu, oh jadi dia ini levelnya apa. Oh. Enggak gitu juga. Kan saya bisa tahu, oh nama Hasan ini kan kita kan tahunya, oh kalau bapaknya nama Hasan atau kakeknya nama Hasan, nanti anaknya cucunya nama Hasan, tapi makna sebenarnya Hasan itu apa kan harus tadi baru dijelaskan. Oh itu Hasan itu adalah level dari hadis itu. Oke, berarti semakin banyak nama Hasan berarti levelnya level apa tadi? Level ya gitu juga. Ya, kalau gini loh Bang, kalau Hasan ini ya, Hasan kalau misalkan kita secara bahasa ini, Hasan itu adalah sifat yang yang bermaknanya indah. Itu kalau misalkan kita pemaknakan secara bahasa gitu. Makna Hasan, definisi Hasan ini, hadis Hasan ini secara bahasa, Hasan itu adalah sifat yang bermakna indah. Sedangkan secara istilah itu para ulama itu mempunyai pendapat tersendiri seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar gitu. Itu dalam Nukhbatul Fikar itu menuliskan tentang apa definisi hadis hasan. Hadis hasan yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya. Nah, itu dimaksud dengan hadis hasan. Yang kurang kuat ingatannya. Betul. Nah, dia betul, teman saya yang Hasan ini juga betul, dia kurang kuat ingatannya itu. Ini berbeda Bang, berbeda. Ini ikhtibar ulama tentang penjelasan hadis hasan ini, bukan pemaknaan dari hasan itu sendiri. Kalau hasan itu kata sifat yang maknanya indah. Tetapi kalau misalkan kita merujuk kepada istilah, itu Bang ulama berbeda penjelasannya tentang hadis hasan ini. Begitu loh Bang, interpretasinya berbeda. Ya paham. Oke, paham. Jadi gitu. Oh, jadi memang sunat tadi itu dalilnya itu memang tidak di Quran, tidak, tetapi di hadis dijelaskan. Nah, itu
itu kan kayak undang-undang gitu kan, ada misalkan petunjuk pelaksana itu juknis itu kan untuk menjelaskan yang di undang-undang tadi kan. Nah, Iya, betul. nah yang ingin saya tanyakan, hadis tentang sunat itu, khitan itu merujuk pada apa yang di Quran, Bang? Maksudnya pada Millah. milah. Millahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu sunat. Kemudian di juknisnya itu diterangkan. Iya, karena gini loh, millahnya Ibrahim itu berbagai macam ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, kan gitu. Ya kan? Dalam contoh contohnya kan apa namanya, dalam Al-Qur'an Al-Karim kan dikatakan bahwasanya ikutilah millahnya Ibrahim. Maka apa sih yang dimanakan dengan millah? Millah ini kan suatu ajaran. Maka apa sih ajaran-ajaran yang ada? Kan Allah cuma mengatakan millah Ibrahim. Maka diterangkan Allah akan memberikan pewahyuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pengertian interpretasi daripada apa-apa saja sih millah yang dilakukan oleh Ibrahim. Nah, termasuk di situ sunat. Berpuasa, sunnah dan lain sebagainya gitu loh, Bang. Nah, itu semua yang Izin turun ya. Jangan dulu lah, teman ya, saran dulu. semua yang apakah semua milah dari Ibrahim itu diterapkan gitu, artinya dihadiskan gitu, atau tidak, atau ada yang tidak, atau semua yang Ibrahim dari Ya, semua ajaran Nabi Ibrahim, semua ajaran Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena Islam ini bukan ajaran baru. Ingat, Islam ini bukan ajaran baru, tetapi Islam ini merupakan penerapan daripada millahnya Ibrahim. Ya, Islam tidak membawa ajaran baru, enggak. Emang millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibawaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara clear. Tidak ada penyelewengan. Contoh, kalau misalkan kita lihat dalam Kristen, dalam religion Kristen kan gitu, sedikit mengkomparasi, Bang ya. Dalam ajaran Kristen ini mereka juga mengatakan bahwasanya mereka mengikuti ajarannya Ibrahim, Abraham kan gitu ya. Tetapi ketika dalam proses mengimplementasikan millahnya Abraham ini mereka melenceng. Tidak sesuai jalur dengan millahnya Abraham yang sesuai. Bentar ya, saya telepon dari guru saya ntar. ya. Asran izin potong dulu ya. Izin turun dulu ya. Ya, Bang Wan. Ya. Wassalam, Bang Wan. Ya, teruskan. Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Bang Asran masih terima telepon nih. Bang Nandar udah tidur kah, Bang Nandar? Bentar. Saya ada guru saya ntar. Ini Hasan juga tergantung hurufnya nih. Oh, Hasan artinya baik. Hasan nama anak Rasulullah. Hati mudah menjadi lembut. Semoga kau. Sebentar ya. Saya ada urusan, bentar, saya telepon Uni bentar. Saya ada guru saya bentar. Iya. Bentar, saya telepon Uni bentar. Level Enggak, interpretasi yang saya paparkan tadi paham kan? Bisa dipahami kan? Ikhwan fillah yang ada di bawah juga paham, ngerti kan? Yang perlu saya mengerti. Itu paham, itu artinya masuklah gitu. Artinya bisa di ini, karena analoginya itu masuk gitu. Kalau milah itu ajaran, bukan agama, ajaran. Mereka dalam interpretasi ajaran ini, ajaran kan merupakan satu hal yang boleh kita bilang satu hal kok turun. Nah, baik teman-teman semua, ikhwan fillah yang ada di bawah, mohon maaf ya, saya juga ada kesibukan sebentar, kesibukan yang
agak sedikit urgent ya, soalnya ini tiba-tiba, mohon maaf ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah khawal majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya. Jazakumullah khair katsiran. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.